hari ini mesti ada kepastian bahwa pemilu itu harus dilakukan. Betul. Karena setiap penundaan artinya ada perencanaan kejahatan. Kita ada di sini bukan sekedar untuk meminta supaya DPR mencabut, membatalkan perpu itu, perpu maksiat itu. Tapi kita ingin kasih sinyal pada kekuasaan bahwa dia terlalu lama memerintah dan itu menyebabkan ketidakadilan sosial dari Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman, itu ada spanduk tuh, gugurnya suara rakyat. Padahal gedung di belakang ini dulu kita dobrak lalu kita minta mereka masuk ke dalam. Sekarang mereka kunci. Apa nggak kurang ajar tuh? Yang berkumpul di sini bukan cuma buruh. Tadi saya naik Gojek. Gojeknya tanya mau kemana Pak Rocky? Mau ke DPR. Oh ini soal buruh ya? Dia ikut sama saya. Dia turun, dia ikut gabung di sini. Ada mahasiswa dari UPN. Saya kenal baik cara berpikir mereka. Walaupun UPN itu sebetulnya ada di bawah departemen yang sekarang dimiliki oleh Pak Prabowo, UPN. Tapi mereka ambil risiko bahkan untuk DO sekalipun. Jadi saudara-saudara, kita berupaya untuk meyakinkan bahwa masyarakat Indonesia menghendaki perubahan politik secepat-cepatnya. Mereka yang menunda artinya mereka menghina suara rakyat. Omnibus Law itu adalah hinaan terhadap buruh. Menghina buruh artinya menghina keluarga buruh yang di dalamnya ada emak-emak, ada anak-anak. Jadi kita tuntut bukan sekedar upah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat ECTNA semua, ini baru saja setengah jam yang lalu kita mendapatkan kabar ini cukup mengejutkan atau bahkan dibilang sangat mengejutkan karena ini muncul dari sisi yang berbeda, sisi yang barangkali semua orang tidak memprediksinya, tidak menduga. Tapi itulah sebuah fakta hari ini bahwa kita dengar putusan pengadilan memerintahkan agar pemilu ditunda. Ya, setengah jam yang lalu beritanya ya. Dagelan apa lagi ini? Tentu kita harus segera merespon ini dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang tidak mengedepankan emosi tapi mengedepankan rasio ya. Kita juga ingin tahu bagaimana reaksi rakyat, reaksi sahabat SCTNA semua mendengar kabar ini. Langsung tanpa berlama-lama kita lihat kabarnya dari Detik News. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perintahkan tunda pemilu. KPU banding. Ini apa-apaan ini? Luar biasa ini, senyap-senyap kita tidak tahu ada proses seperti ini. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan untuk tunda pemilu. Ini memang nampaknya dari berbagai sudut diupayakan. Mengerikan sekali politik kita hari ini. Segala celah digunakan. Apa sebegitu ketakutannya kah mereka pada Anies Baswedan? Sehingga apapun caranya harus dicari dulu celahnya. Agar Anies tidak menjadi presiden di 2024. Bagaimanapun caranya. Ini kalau tentang kalimat yang barusan, bagaimanapun caranya Anies jangan menjadi presiden. Tapi memang kita tidak menduga kalau ini muncul dari pengadilan. Dengan persoalan dari partai prima. Partai opo ini? Siapa ini? Ini saya sih jadi malah membayangkan ketika ada sebuah upaya untuk mengesankan adanya situasi yang memungkinkan terjadinya penundaan pemilu, ya memang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang ketakutan Anies menjadi presiden. Ya KPU pasti banding dan harus banding. Kalau tidak banding geger negeri ini.
Ya, mohon maaf ya, prediksi saya kalau melihat pola-polanya selama ini akan diolah nanti di pengadilan tinggi. Pengadilan negeri itu orang bisa melihat. Karena tapi masalahnya media apapun, seluruh media tidak ada yang ngeh dengan proses persidangan ini. Tidak ada yang memberitakan. Tiba-tiba keluar hasilnya. Gila kali ini. Tapi nanti kalau ini sudah banding naik ke pengadilan tinggi, maka proses-prosesnya menjadi lebih gelap. Rakyat tidak bisa lagi memantau apa yang terjadi dalam pengadilan itu. Karena kan kalau di pengadilan tinggi fokusnya pada berkas-berkas, ya, pada pembacaan arsip-arsip dan sebagainya. Ya ini juga yang terjadi dengan Verdi Sambo misalkan kemarin. Ya, di pengadilan negeri dituntut hukuman mati, tapi hampir semua ahli, semua pakar bilang ujungnya nggak akan hukuman mati. Dan bahkan bukan tidak mungkin hanya dalam beberapa tahun ke depan sudah bebas. Nah, itu yang akan terjadi di pengadilan tinggi, di Mahkamah Agung nanti, kemudian dan seterusnya, langkah-langkah hukum selanjutnya. Ini kita lihat dulu beritanya ya. Ngeri kali ini ya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus memerintahkan KPU RI mengulang tahapan pemilu dari awal hingga mengakibatkan penundaan pemilu. KPU RI tegas menolak putusan PN Jakarta Pusat dengan mengajukan banding. Kita banding, kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat dihubungi Detikom. Kamis tanggal 2 Maret harusnya, bukan bulan 4, bulan 3 mesti. Ini buru-buru kayaknya ngetiknya. Ya, tentu ini agar cukup untuk mengamankan bahwa ada upaya perlawanan dari KPU. Kita lihat soal yang menjadi sebabnya. Soal perintah penundaan pemilu dari PN Jakpus ini berawal dari gugatan Partai Prima. PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda pemilu hingga Juli 2025. Ini sesuai dengan prediksi sebelumnya. Ini akan ditunda 1 sampai 2 tahun. Kalau ini putus sekarang, hitungannya 2 tahun. Ya. Harusnya Februari 2024 menjadi 2025. Tapi kalau ini berlanjut dulu ke pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dan seterusnya, mungkin jadi 1 tahun. Dan ini sesuai prediksi yang kita baca dari berbagai media selama ini. Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada hari Kamis hari ini, tanggal 2 Maret. Itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757-PDT.G/2022-PN Jakarta Pusat. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Ini kan mirip sebetulnya dengan yang dialami oleh Partai Umat. Partai Umat kan sempat dinyatakan tidak lolos, kemudian melakukan upaya langsung mengklarifikasi, mendatangi KPU dan sebagainya. Ini Partai Prima tidak. Diam-diam baik dia. Yang tampaknya seperti yang menerima saja. Ternyata dia memainkan di sebelah sini pengadilan. Dia masuk pada jalur pengadilan. Yang ini kemudian tidak tertangkap kamera. Yang ini kemudian tidak tersentuh media. Nah, harusnya logikanya saja. Kalau Partai Prima merasa diperlakukan tidak adil oleh KPU, kan bagusnya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Partai Umat. Ini tidak. Jadi apa yang ada di benak rakyat hari ini? Ya udah, ini settingan. Settingan untuk menunda pemilu. Dan lagian kita juga tidak tahu siapa itu Partai Prima. Siapa di belakang partainya. Jangan-jangan memang bukan betulan mau bikin partai. Jangan-jangan memang untuk membuat skenario penundaan pemilu saja. Kan itu kemudian yang ada di benak publik hari ini. Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS
ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Partai Prima juga menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotaannya dinyatakan TMS di 22 provinsi. Kalau ya itu kita dengar juga di Gelora, di Partai Umat, walaupun memang tidak sebanyak ini. Akibat dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian imaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia. Karena itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Ya, tapi kita tahu ya, mereka akhirnya kan banding. KPU-nya banding. Nah, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini dibacakan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal lagi selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Ini putusan lengkapnya dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Jadi rupanya ini pengadilan yang kesekian kali ya, bukan yang pertama. Luar biasa ya, kita terkecoh. Kan kalau kita tahu pasti rakyat juga hadir ke situ untuk memastikan pengadilan berjalan dengan benar. Ini nggak ada, nggak kelihatan, luar biasa ya caranya. Ya ini dalam pokok perkaranya, titik 2, 1, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Artinya apa? Ya dipenuhi. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu sejak putusan ini dibacakan. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta. 7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar Rp410.000. Dalam poin 5, hakim memerintahkan tahapan pemilu diulang. Oke. Nah, bagaimana? Ini kalau kita baca artikel selanjutnya ya. P3 dukung KPU banding. Ya kita tahu proses banding ini bisa beneran banding, bisa pura-pura banding. Ya itu yang kemudian kita pertanyakan hari ini. Ini yang kemudian kita pertanyakan komitmennya. Apalagi dalam beberapa kasus, dalam beberapa hal, Hasyim Asy'ari ketua KPU juga terjerat dalam berbagai persoalan. Sampai pada gratifikasi seks. Apakah ini juga akan nanti dijadikan alat untuk ya oke memang benar KPU-nya bermasalah, akhirnya ditunda saja. Bisa jadi nantinya Hasyim Asy'ari dikorbankan demi sebuah rencana penundaan pemilu. Ngeri kali ini. Kan harusnya ya, kalau kata Cak Nun, di atas hukum itu ada yang namanya keadilan. Jadi yang harus dipenuhi terlebih dulu adalah rasa keadilan rakyat. Ini kita lepaskan dari upaya KPU untuk melakukan banding. Karena kita juga tidak pernah tahu bagaimana motif KPU. Apakah memang benar-benar akan melaksanakan. Atau memang ini masih dalam bagian settingan upaya untuk menunda pemilu. Sehingga nanti akan dirancang lagi berbagai skenario baru untuk menjegal Anies Baswedan. Untuk menjegal orang-orang baik. Tapi di luar itu semua, kembali saya tekankan, saya ulangi sekali lagi. Seperti yang sering kita dengar. Tokoh cendekiawan Cak Nun mengatakan, di atas hukum ada keadilan. Maka yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah rasa keadilan rakyat. Andai pun hukum menyatakan bahwa itu diketok palu harus ditunda, maka KPU, eksekutif, harus melihat rasa keadilan. Ya kecuali sudah tutup mata. Ya kecuali sudah memang skenario-nya sendiri gitu. Kan itu kan pasti tidak akan diakui. Nanti kan yang bilang, wah ini kan bukan keinginan eksekutif. Eksekutif kan berbeda dengan yudikatif. Kita tidak bisa dong mengintervensi yudikatif.
Lah iya memang secara tertulisnya begitu. Tapi faktanya bagaimana? Bagaimana kita lihat kedekatan misalkan ketua MK dengan presiden? Ketua MK-nya suami dari adiknya presiden. Kan harusnya kita sudah dorong berkali-kali untuk mundur, tapi ternyata kan tidak. Lantas yang mana lagi yang bisa kita percayai hari ini? Ketika level kepercayaan para institusi negara itu sedang berada pada titik nadir. Susah kemudian kita berharap lagi sekarang dari keadilan yang dimunculkan oleh pengadilan. Ya, mencari keadilan jauh lebih sulit dibandingkan mencari pengadilan. Bagaimana respon sahabat semua? Respon rakyat terhadap hal ini? Ya memang akan banding, tapi ini sudah harus kita antisipasi. Dagelan ini harus kita antisipasi. Jangan sampai nanti di pengadilan tinggi diketok palu. Memperkuat pengadilan negeri. Naik ke MA. Ketok palu lagi. Memperkuat pengadilan tinggi. Mau apa? Ini waktu sudah semakin dekat ya. Saya tidak tahu nih. Barangkali sebentar lagi Refli Harun juga akan bikin podcastnya. Kita saksikan bersama-sama bagaimana respon dari para pakar hukum terhadap situasi ini. Sebelum azan maghrib kita coba dulu nih ya. Sapa dulu sahabat. Kita lihat. Bona. Lawan. Rakyat juga jangan mau dipermalukan pengadilan yang gak fair untuk kepentingan tertentu. Denny Suryadi. Kayaknya skenario tunda pemilu berhasil nih. Jadi deh periode pimpin bertambah untuk rezim. Makin pincang nih negara. Sobat YouTube, pengadilan berbuat sewenang-wenang seenaknya. Dagelan apalagi, usut hakim pengadilan. Siapa di balik ini? Mahmud, mau dibawa kemana negara ini? Apa sebenarnya rencana besar di balik penundaan pemilu? Ade, bertriliun alasan. Kagok seumur hidup aja. Arjuna, Firaun, takut kehilangan kekuasaannya. Chair, perusak demokrasi. Tangkap. Telusuri hakimnya. Konspirasi, revolusi. Waduh. Ngeri. Ini mohon maaf tidak bisa saya bacakan semua. Karena sudah azan maghrib. Kita bersiap-siap dulu untuk sholat maghrib. Mudah-mudahan yang kita khawatirkan tidak terjadi. Ini kalau pengadilan betul-betul tidak mengedepankan rasa keadilan rakyat. Saya khawatir ada people power. Mudah-mudahan tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi